bisa mengatasi rasa takut kamu. Tapi kalau misalkan papa belum pulang, aku nyaman kok di sini. Papa kok pulang cepet? Katanya besok. Papa sengaja pulang lebih awal untuk nemuin anak papa yang manja ini. Tumben, biasanya pekerjaan lebih penting dari aku. Kamu kok ngomong kayak gitu? Selamat ulang tahun, sayang. Papa, makasih ya, Pak. Ya. Papa udah siapin sesuatu di depan. So, shall we? Tapi aku nyesel ya, Pak. Ya udah, Papa tunggu. Iya. Selamat pagi, Ma. Hadir buat anak manis. Hai, aku Bani. Kamu mau gak jadi teman aku? Jadi, kalau sama temen harus saling sayang. Kamu jaga dia baik-baik ya. Terusin peluk mama. Nah, sekarang kita tiup lilinnya. Make a wish dulu ya. 1, 2, 3. Hooray! Ya sayang. Kamu serius mau masuk sekolah umum tahun ini? Iya, Pak. Kenapa nggak diskusiin dulu sama Papa tentang ini? Kan Papa udah bilang, aku harus cari sekolah sendiri. Iya. Tapi kenapa harus asrama early? Maksud Papa, kamu tahu kan ini asrama? Itu artinya kamu akan menetap di sana. Dan Papa akan kesulitan untuk mengawasi kamu. Pak, asrama early peringkat 3 terbaik senasional. Dan sekolah itu kan juga sekolah almarhum Mama. Tapi kondisi kamu itu nggak sama seperti orang lain, sayang. Kan Papa yang bilang sama aku, untuk ngalahin rasa takut aku. Aku juga nggak minta kok dilahirin kayak gini. Aku juga nggak minta ngelihat Mama dibunuh sama iblis hitam. Neni, cukup soal itu. Mama kamu meninggal karena serangan jantung. Papa nggak mau dengar lagi omong kosong soal iblis hitam. Papa kenapa sih nggak pernah percaya sama aku? Kali ini aja dong, Pak. Percaya sama anak Papa sendiri. Kamu ini masih tanggung jawab Papa. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, nanti Papa juga yang repot. Tanggung jawab Papa. Papa aja sibuk sama urusan kerjaan Papa. Cuma kesepian doang, Pak. Kok misalkan Papa ngerasa repot ngurus aku, biarin aja aku tinggal di sana. Dan biarin aku gak usah pulang. Selamat malam, saya Winda, pembimbing asrama Early. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya Neni Heliansen. Saya siswi baru di sini. Selamat datangnya di asrama Early. Saya Franz, ayahnya. Kalau gitu Bapak silahkan ke kantor dulu, Pak. Mari saya antar. Ya, baik. Silahkan.
Kamu dari mana? Hah? Kamu gak apa-apa kan? Ya udah. Papa pulang dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi Papa. Kamar kamu ada di blok melati. Yuk kakak antar. Are you blind? Oh, maaf, maaf. Heh, tunggu! Ya elah, Pak. Baru juga 2 menit. Tuh, dia aja boleh masuk. Maaf ya, Bu. Maaf, maaf. Segini cukup. Maaf ya Bu, saya benar-benar nggak sengaja. Oh ya Bu, pertemuan murid baru di mana ya? Perkenalkan, saya Emilia Winata, kepala sekolah kalian. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Emil. Sekolah Early telah 3 tahun berturut-turut mencapai 3 besar nasional. Dan salah satu prestasi utama adalah pada pelajaran kimia yang dipimpin oleh Bapak Arnold. Terima kasih, selamat pagi anak-anak semuanya. Di sekolah Early ini pun kami memberikan beasiswa bagi murid-murid yang berprestasi. Maaf Bu, Pak, saya telat. Kamu cepat pindah penjaga sekolah ke sini sekarang. Kamu nggak apa-apa. Pagi ini pun kita sudah melihat 3 contoh yang tidak baik. Kamu tidak disiplin. Kamu tidak tahu aturan. Dan yang paling saya tidak suka adalah kamu tidak jujur. Saya rasa saya cukup untuk pagi ini. Selamat menikmati hari-hari belajar di sekolah Early. Mulai besok kamu tidak usah datang ke sekolah lagi. Heh, tunggu loh. Kita belum selesai. Look what you've done. Ya ampun, aduh maaf ya. Aku nggak sengaja. Nanti aku ganti ya. Emangnya lo sanggup? Udah kali, Vi. Dia udah minta maaf kok. Dia juga udah mau tanggung jawab. Apaan sih lo? Udah deh, lo diem aja. Ini bukan urusan lo. Vio, kamu tahu kan tentang larangan tidak boleh membawa handphone di sekolah ini? Ya, tapi kan Bu. Seharusnya tadi kamu udah ibu skors karena kamu melanggar peraturan. Makasih ya Bu. Ibu sedang tidak membela siapa-siapa. Ibu hanya ingin menegakkan peraturan di sekolah ini. Tapi ibu memang tidak suka sama anak sombong yang hanya bisa mengandalkan kekayaan orang tuanya.
Ini hanya rahasia kita ya. Bu Emil, keren ya. Tapi aku jadi nggak enak sama Vio deh. Udah gak usah dipikirin. Aku udah kenal Vio dari SMP dan dia emang anaknya tuh keras kepala. Sheila, Neni, salam kenal ya. Oh, jadi mama kamu dulu pernah sekolah di sini ya? Sepian dong sekarang. Tinggal terus buat kerja sama ayah kamu. iya. Mama aku meninggal pas aku masih kecil. Sorry ya. Kalau boleh tahu, meninggalnya kenapa? Nani Haliansen? Dari kamar 133 blok Melati sama Sheila Angelina kamar 22 blok Mawar? Iya kak, kenapa ya? Nanti akan ada siswa baru. Kemungkinan akan dimasukin di salah satu kamar kalian. Tapi nanti kakak konfirmasi lagi ya. Oke kak, makasih ya. Semoga dia jadi teman sekamar aku. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa sih. Tapi aku cuma takut sendirian. Emang kamu nggak takut? Ya enggak lah, kan aku ada Koko. Koko. Koko itu boneka kesayangan aku. Kadang kalau aku takut, aku suka ngajak dia ngobrol. Aku aneh ya? Enggak kok, enggak. Ya udah masuk yuk. Ayo. Iya, kamu aja duluan. Halo, Pak. Pak, boleh kirimin boneka yang ada di kamar aku nggak? Iya. Makasih ya, Pak. Hai, kamu siswi pindahan baru ya? Aku Neni, teman sekamar kamu. Kamu suka baca ya orangnya? Kalau di sini tuh jarang banget kutu buku kayak kamu. Lebih banyaknya itu kutu kupret. Aku ganggu ya, maaf ya.
Nani? Kamu kenapa kok lemes? Gak apa-apa kok. Nani Haliansen. Kamu ke kantin aja duluan, nanti aku nyusul. Dah. Ini ada paket buat kamu. Makasih ya, Kak. Sama-sama ya. Hai. Kamu lagi apa? Bisa lihat sendiri kan? Maaf ya, aku ganggu. Tunggu. Maaf, gue udah kasar. Gue emang gini orangnya. Gak apa-apa kok. Semua orang kan punya sifat yang berbeda-beda. Gue Gi. Neni. Kamu gak ikut istirahat kayak yang lain? Gue gak mau buang-buangin waktu. Maksudnya? Gue sekolah di sini cuma ngandelin beasiswa. Gak kayak kalian yang dibiayain sama orang tua. Kenalin teman aku, namanya Bani. Bani. Neni, kamu ngapain? Ini kenalin, teman sekamar aku, namanya Gi. Hai Gi, aku Sheila. Ini Koko, salam kenal ya. Nen, aku kelas dulu ya. Iya. Teman kamu aneh ya. Enggak kok, malah menurut aku dia orangnya baik. Jadi, kamu masih main sama boneka? Dan ini udah jadi sahabat aku. Karena mama pernah bilang, jangan pernah lupain teman kamu. Dan teman pertama aku, Bani. Mama kamu pasti orang yang baik hati. Menurut aku, mamaku itu malaikat. Mama. Ya, halo. Pak, klien udah datang. Baik, saya segera ke sana. Jadi, waktu kamu masih kecil, keluarga kamu udah meninggal. Iya, harusnya gue ikut mati waktu kebakaran itu. Mati sepertinya bukan pilihan yang buruk. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Menurut aku, kamu itu orang yang baik. Makanya Tuhan belum izinin. Makasih. Tapi gue gak sebaik yang lo kira. Aku masuk ke kelas dulu ya. Aku seneng deh berbagi cerita sama kamu. Gue juga. Pelajaran kimia kalian yang pertama di tingkat SMU ini adalah pelajaran tentang senyawa asam basa. Tolong dicatat ya. Senyawa asam adalah zat atau senyawa yang dapat menyebabkan rasa masam pada setiap materi. Sudah dicatat? Neni, dicatat. Contohnya apa saja? Jeruk nipis, lemon, dan tomat. Oke? Berikutnya, mengenai senyawa basa. Apa itu senyawa basa? Senyawa atau zat yang kenapa? bereaksi dengan asam. Sheila, catat. Iya, Pak.
Ciri-cirinya apa? Rasanya asam. Neni, kamu kenapa? Sheila, bawa dia ke UKS. Cepat. Iya, Pak. Ya, pelan-pelan. Kak Winda, tolong ya. Aku nggak tahu nih ini kenapa tapi dia tadi kayak gini aneh banget. Nani, dia kenapa? Nggak tahu. Nani, yaudah tunggu sebentar kakak ambilin air putih ya. Nani, kamu kenapa sih? Kamu lihat apa? Bisa apa sih? Nih. Kamu minum air putih dulu ya. Tadi lo ngomong soal iblis hitam, maksudnya apa? Gak apa-apa. Gue cuma asal ngomong doang kok. Udah dong. Bisa nggak sehari aja lo nggak usah ganggu dia. Lo diem. Gue cuma pengen tahu, kenapa anak ini ketakutan ngeliat muka gue? Jawab. Kenapa lo teriak ngeliat muka gue? Lo pikir gue setan? Gini ya, lo kalau mau caper nggak usah bawa-bawa gue. Ngerti? Anjir nih anak. Viko! Saya minta tolong jangan ada yang panik. Kami akan berusaha menyelidiki apa penyebabnya Hilda bunuh diri. Sekarang kalian semua kembali ke tempat. Ayo. Ini aku benar-benar gak nyangka deh. Apa ini ada hubungannya sama yang kamu bilang? Iblis hitam. Aku lagi gak kepengen bahas sekarang. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pelajaran. Buka halaman 29 dan kerjakan latihan 5.
Saya mau izin ke kamar mandi sebentar, Bu. Ya, silakan. Ini Sheila. Ini kamu kenapa sih? Ini. Lo nggak perlu takut. Mereka hanya ingin menyampaikan pesan. Kau bisa ngeliat? Nen, kalau lo terus lari dari kenyataan, selamanya lo akan terjebak dari rasa takut sendiri. Tapi aku nggak bisa, Gi. Aku takut. Aku bener-bener nggak sanggup. Aku takut, Gi. Aku nggak sanggup. Aku gak mau. Kalau lo terus lari dari kenyataan, selamanya lo akan terjebak dari rasa takut sendiri. Hilda.
Hilda. Nani, Nani, kamu nggak apa-apa? Iblis itu ada di lemari. Lemari, Nen. Jelasin pelan-pelan. Pokoknya iblis itu ada di lemari dan aku harus hentikan ini. Ya, aku mau ngomong sama kamu sebentar. Maafin aku ya, kemarin aku kalut banget. Aku sebenarnya tuh sekarang lagi bingung. Aku nggak tahu kok aku harus jelasin kayak gimana. Aku cuma takut kamu nggak mau temenan lagi sama aku. Ya nggak mungkin lah aku kayak gitu. Ya udah, sekarang mendingan kamu ceritain semuanya. Aku sebenarnya kemarin diikutin sama Hilda seharian. Maksudnya gimana sih? Aku nggak ngerti. Tolong kau percaya sama aku. Aku sebenarnya bisa ngelihat yang orang-orang lain nggak bisa lihat. Dan aku mendapatkan penglihatan tentang kematian seseorang. Kamu indigo. Waktu aku masih kecil, aku melihat kematian tentang ibu aku. Karena iblis hitam. Hei sayang, main sama mama yuk. Sini main sama mama. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Dan iblis hitam itu ada di sini. Dan dia yang udah ngebunuh Hilda. Dan aku yakin ini ada hubungannya tentang kematian mama aku. Tunggu. Bukannya aku nggak percaya ya. Tapi kalau emang apa yang kamu omongin ini benar, apa tujuannya? Aku nggak tahu. Dasar freak. Neni, Neni, kamu kenapa Neni? Nen, Violet sekarang selanjutnya. Dia sekarang udah diincar sama iblis hitam. Neni, dia nggak bakal percaya sama kamu. Tapi kita nggak bisa biarin Violet. Ya udah. Biar aku aja yang ngomong ya. Kamu tunggu sini. Vi, kita harus bicara. Ya udah, ngomong aja. Gak di sini. Ada apaan sih? Buruan deh. Gue sibuk tau. Aku nggak ngerti gimana jelasinnya, aku bingung. Tapi yang jelas, kamu benar-benar harus hati-hati. Karena nyawa kamu benar-benar lagi diincar. Sama siapa? Sama iblis hitam. Gue nggak tahu ya apa yang lo dengerin dari si freak ini. Tapi yang jelas gue denger apa yang kalian omongin di UKS kemarin. Udah deh, gue udah selesai sama semua omong kosong lo. Dan gue minta jangan temuin gue lagi. Bye loser. Harusnya aku tahu kalau dia tuh keras kepala. Tapi kita nggak bisa nyerah kayak gini. Kita harus peringatin dia. Aku nggak mau ada korban lagi. Kita ikutin dia. Nih, tunggu.
Ada rumahnya Vio. Bu Emil, ini anak-anak semuanya pada ketakutan, panik. Dan saya lihat tadi sebagian sudah menelpon orang tuanya. Saya yakin sebentar lagi orang tua akan datang untuk menjemput anak-anaknya di sini. Liburkan anak-anak semua mulai besok sampai akhir pekan. Anggap saja ini minggu tenang. Oke. Saya yakin sepanik-paniknya mereka. Mereka pasti akan ikut ujian karena mereka ingin lulus. Saya janji, saya akan selesaikan masalah ini sampai tuntas bersama polisi. Oke, Bu. Bu Emil, Bu. Bu Emil. Neni, Sheila ada apa? Ada yang pengen kita omongin, Bu. Penting. Ayo masuk, ya. Kalian duduk dulu ya. Ibu buatkan minuman. Bu, ini siapa? Itu Anastasia, anak saya. Cantik. Maaf ya, Ibu tidak punya apa-apa karena jarang ada tamu datang ke rumah. Gak apa-apa kok, Bu. Kalian berdua datang kemari, apa yang mau disampaikan? Ini tentang yang terjadi di asrama Early belakangan ini, Bu. Memang terlihat seperti kecelakaan atau bunuh diri. Tapi sebenarnya mereka dibunuh. Dibunuh. Siapa yang membunuh mereka? Saya bisa ngeliat, Bu. Dan mereka yang udah meninggal dibunuh sama iblis. Kamu punya buktinya? Baik, Ibu akan mencoba menyelidiki dulu hal ini. Untuk sementara ini, kalian berdua sebaiknya fokus pada pelajaran kalian. Karena sebentar lagi, kalian kan akan menghadapi ujian semester. Baik, Bu. Kalau gitu, kami pamit. Terima kasih banyak, Bu. Luan, kenapa? Ya udah. Elena, kalau kamu tahu sesuatu, tolong kasih petunjuk. Elena.
Lambang ini. Maksud dari lambang ini apa ya? Gue nggak tahu. Coba lo nanya Bu Shirley. Dia pasti tahu. Bu Shirley. Iya, Bu Shirley yang ngurusin perpustakaan. Dia juga dikenal sebagai ensiklopedia berjalan di sekolah ini. Lambang ini milik sebuah buku yang ada di sini. Coba kamu cari di blok D baris kedua. Judulnya Necromancy History. Makasih ya, Bu. Nanny Hellianson. Iya, Bu, kenapa? Maaf, Ibu hanya penasaran. Apa betul ibu kamu bernama Sophia? Ibu kenal sama mama saya. Pantas wajah kamu familiar. Ya, dia dulu sering sekali datang ke sini. Dia siswi yang pandai. Silakan kamu cari bukunya. Makasih ya, Bu. Gi, yang kamu cari ada di halaman 113. Nanti kalau ada petunjuk lain, aku kabarin. Makasih ya, Gi. Nekromansi adalah ilmu hitam yang dapat membangkitkan orang yang telah mati. Teknik ini sangat kuat, tapi membutuhkan korban 16 jiwa demi membangkitkan secara utuh mayat menjadi hidup. Sang iblis dipanggil untuk mengumpulkan jiwa-jiwa ini. Sang iblis biasanya akan mengurung jiwa-jiwa dan dikumpulkan dalam wadah berupa guci. Bangsa Babilonia memanggil iblis ini dengan sebutan Etemu. Etemu diciptakan oleh bayangan, dan Etemu sangat takut dengan cahaya. Gila. Oh iya, Nen. Kamu harus lihat ini. Bayangin, udah berapa banyak siswi yang jadi korban. Pokoknya kita harus temuin guci itu. Iya, tapi di mana? Hilda ngasih petunjuk tentang lemari. Mungkin guci itu ada di lemari. Siapa yang nyimpen, Nen? Masa kita harus nyari seluruh lemari yang ada di asrama ini? Gak harus semuanya. Cukup satu. Ruangannya dikunci. Kayaknya ada sesuatu di belakang. Kamu di sini aja ya. Takutnya ada parno di sekitar. Hati-hati.
Kita Kita mau ketemu Pak Arnold. iya, tapi Pak Arnoldnya tadi nggak ada. Kak, kita mau nanya deh soal istrinya Pak Arnold. Emangnya kenapa? Kita cuma penasaran. Istrinya Pak Arnold tuh udah meninggal dari 2 tahun yang lalu. Ya udah, sekarang kalian balik ke asrama ya. Kakak masih mau ngecek ruangan. Oke? 2 tahun yang lalu. Sih. Kenapa sih? Nen, kenapa? Cuman bilang abis ini gue. Gue gak mau mati karena makhluk itu. Jadi please, tolongin gue. Ini nggak boleh terjadi. Pokoknya sekarang kita harus minta pertolongan sama Bu Emil. Bu Emil gak bakal percaya sama kita, Nen. Kita ada buktinya kok. Kita kasih tahu kalau misalkan Pak Arnold pelakunya. Bu Emil! Bu! Sebentar. Ya. Kalian lagi? Ayo masuk. Silakan duduk. Ada apa? Saya yakin kalau misalkan Pak Arnold pelakunya. Arnold? Iya, karena Pak Arnold ngadain ritual untuk membangkitkan istrinya yang udah meninggal. Kamu punya buktinya? Ini Bu, dari daftar peminjaman. 2 tahun yang lalu istrinya Pak Arnold meninggal. Dan di tahun yang sama, Pak Arnold minjem buku ini. Dan saya juga ngeliat dari gelagatnya Pak Arnold. Ketika ada korban. Dan saya juga yakin. Sheila selanjutnya. Itu kan baru analisa kamu. Belum bisa membuktikan apa-apa. Lagi pula, kamu tahu dari mana bahwa korban selanjutnya adalah Sheila? Saya bisa melihat, Bu. Bu, tolong percaya sama saya. Baik, tapi saya belum bisa menjanjikan apa-apa. Saya harus mendengar juga dari sisi Pak Arnold. Halo? Halo, Ndra? Tolong kamu suruh orang cari Pak Arnold. Terima kasih. Kalian berdua boleh tinggal di tempat saya. Sampai Pak Arnold ketemu. Saya ke dalam dulu ya. Kamu tenang aja ya. Aku janji kamu gak akan kenapa-napa. Lo gak perlu takut. Mereka hanya ingin menyampaikan pesan. Bu Emil? Bu? Ya, Neni? Bu, saya permisi sebentar ya. Saya harus ke perpustakaan. Ada yang harus saya cari. Saya nitip Sheila. Udah bentar aja kok. Aku janji aku bakal balik. Lagi pula kan ada Bu Emil. Permisi, Bu. Ya. Hati-hati, Neni. Sheila, duduk. Ya, Bu. Ibu ke dalam dulu. Lo kenapa? Kok buru-buru banget? Ini tuh genting banget. Kamu nemuin sesuatu yang penting nggak? Yaudah, sekarang kamu ikut aku ke perpus ya. Ayo. Neni,
Pelan-pelan. Hei, lagi apa? Bisa lihat sendiri kan? Belajar sendirian itu nggak enak. Aku temenin ya. Duduk kamu. Mama perhatikan belakangan ini, nilai-nilai pelajaran kamu terus saja turun. Ini pasti karena kamu tidak disiplin dalam belajar. Mulai sekarang, kamu harus belajar 2 kali lebih keras daripada teman-teman kamu yang lain. Hai. Belajar sendiri itu nggak enak. Ya nggak, Gi? Gimana kalau kita belajar bareng? Sofi, kalian lihat deh nilai aku. Untuk pertama kalinya, Mama muji aku. Kalian harus mencontoh kedua teman kalian ini. Nilainya saling kejar. Jika Anastasia terus berprestasi, maka Anastasia bisa saja menggeser posisi Gi dalam mendapatkan beasiswa. Kalian juga bisa seperti mereka. Kalau sudah selesai, kalian jangan lupa cuci tangan ya. Banyak bahan kimia di sini. Baik, Bu. Gi, kamu jadi ke rumah Tasya nggak? Soalnya Bu Emil masak enak loh. Aku ada urusan lain. Kamu beneran nggak mau ikut ke acara ulang tahunnya Anastasia? Sorry, aku harus belajar. Aku ke toilet dulu ya. Gi, aku pergi dulu ya. Gak lama kok. Cuma orang lemah yang gampang puas. Dan Mama tidak pernah didik kamu jadi orang lemah. Cukup, Ma! Aku ini bukan Mama! Aku nggak mau jadi seperti Mama. Yang ditinggal Papa karena Mama tak egois. Kamu memang beda sama Mama. Terlalu lemah. Ingat, Tasya. Kalau sampai beasiswa itu tidak kamu dapatkan, jangan panggil saya Mama. Selamat ulang tahun Anastasia. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dibanggain sama orang tua. Amin. Terima kasih, Sofi. Aku pamit. Sofi. Buka ini kalau kamu udah sampai asrama ya. Kamu janji sama aku?
Tasya. Tasya. Ya Tuhan. Tasya. Tasya. Tasya saya tinggalin Mama, Nak. Jangan tinggalin Mama, Nak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Saudari Sophia Larsati. Iya. Anda kami tangkap berkaitan kematian Saudari Anastasia. Anggota, bawa. Bentar, Pak. Nanti di kantor, Bu. Sheila sahabatmu kan? Selesaikan kesalahpahaman ini. Makasih, Ki. Mau kemana kamu? Enggak, cuman Neni nggak balik-balik, Bu. Terus mendingan Sebentar lagi Neni juga kembali. Ibu mau kenalin kamu sama anak ibu. anak Ibu. Iya. Ayo. Tasya. Ini ada Sheila. Kalian berdua harus kenalan dan akrab. Sebentar lagi kalian akan bersama. Istriku, tahun ini adalah tahap keempat. Dan 2 tahun belakangan ini, aku sudah mulai bisa membaca polanya. Yang tertulis di dalam buku itu benar-benar nyata. Bukan mitos. Dan aku lihat sendiri korban-korbannya. Dan selangkah lagi, dia akan berhasil membangkitkan anaknya. Ini gila, gila. Tapi benar nyata. Semua yang kubutuhkan sudah aku kumpulkan. Dan kalau dia tidak mau bekerja sama, aku akan bongkar semuanya.
Aku nemu ini di kamar dia. Ini bisa jadi bukti. Franz, aku mohon banget sama kamu. Tolong rahasiakan ini ya. Neni. Maaf, saya bisa ketemu anak saya, Neni Helliansen. Dia baru aja izin buat ke rumah Bu Emil. Bu Emil? Sheila bangun dong, Sheila. Sheila! Sheila bangun dong. Neni, aku pikir kamu ninggalin aku. Aku gak akan ninggalin kamu sendirian.
Pak, biar aku cari bantuan dulu ya, Pak. Hati-hati ya. Pak! Jangan mendekat. Kamu tidak ingin anakku mati, kan? Tenang, Bu. Ini bisa dibicarakan baik-baik. Diam! Kamu tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya ditinggal seorang anak yang sudah kamu perjuangkan seumur hidup kamu. Ini salah paham, Bu. Saya bisa jelaskan semuanya. Jangan mendekat! Sebentar lagi dia akan menyusul Anastasiaku yang dibunuh oleh manusia secara keji. Anastasia tidak dibunuh, Bu. Dia bunuh diri. Kau pikir saya bodoh? Saya punya bukti. Surat ini diberikan Anastasia sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri. Ibu bisa lihat sendiri. Aku berdiri di antara kebingungan. Sahabatku, seperti matahari yang menyinari hidupku, membuatnya penuh arti. Tapi ibuku, ia duniaku, tempat di mana aku hidup. Aku tak bisa kehilangan keduanya. Apalah arti diriku ini? Hanyalah ranting kecil yang berdiam dalam sebuah persimpangan. Maafkan aku. Aku telah menyerah. Mungkin benar kata Mama. Aku pecundang. Aku tidak seperti dia. Maafkan aku. Maafkan aku yang tidak sempurna ini. Semoga kepergianku ini memberi arti. For the greatest people in my life, I love you all. Dia selalu menjadikan ibu sebagai idolanya. Tapi dia nggak bisa membiarkan Gi keluar dari sekolah karena dia. Sementara Sofia tidak ingin menyerahkan surat itu ke ibu. Biar dia tanggung bebannya sendirian demi sahabatnya. Sekarang semuanya sudah terlambat. Semua sudah terlambat. Anastasia. Kita bisa mulai dari awal, ya. Kita mulai dari awal. Ibu, saya sudah bahagia di sana. Ibu gak bisa menghidupkan Anastasia lagi. Yang ibu hidupkan nanti bukan Anastasia yang ibu kenal, tapi iblis. Cinta dan kasih sayang dari seorang ibu memiliki caranya sendiri untuk disampaikan. Rupanya, Anastasia salah mengartikan itu menjadi sebuah kebencian. Mama bukan ibu yang baik. Kamu pasti lelah, kan? Ya. Sini Mama bangku, sayang. Setiap persahabatan menyimpan sesuatu pengorbanan yang lahir dalam sebuah ketulusan untuk saling memahami. Karena sesungguhnya, itulah simbol persahabatan sejati.
Jadi, Gi ini sahabat mama kamu. Sekarang udah jadi sahabat kita kok. Terus setelah ini, rencana kamu mau ngapain? Dulu, mama aku ingin menamatkan sekolah di sini. Dan sekarang, aku ingin terusin impian dia. Kita sama-sama. Iya. Kita sama-sama.